Bagi orang-orang yang pernah punya tanggungan puasa Ramadan karena berbagai macam alasan yang disebut sebagai udzur syar'i. Ya. Jadi nggak pernah boleh itu ada orang batalin puasa Ramadan kemarin itu. Kenapa nggak puasa? Enggak, males. Jadi alasannya apa kemarin nggak puasa 3 hari, sehari, 2 hari? Malas saja. Nah itu nggak bisa itu. Karena nggak bisa dikodok itu. Ya, orang yang kagak puasa tanpa alasan yang dibolehkan dalam syariat nggak bisa kodok. Tapi yang dibolehkan kodok adalah orang yang tidak puasa karena udzur. Udzurnya yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Pertanyaan saya sekarang, mengganti puasa wajib Ramadan di bulan selain Ramadan itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya, alat tarahi, tidak disegerakan, kapan saja boleh. Dan yang kedua, alal faur, harus disegerakan. Ketika di bulan Syawal, sehat walafiat, tidak uzur, ya, nggak mau dia mengqadha puasanya, ya, maka terhitung maksiat. Karena kenapa? Sehat kok. Kenapa nggak didahulukan puasa yang bersifat wajib? Jadi ulama ada 2 pendapat ini. Ada yang mengatakan boleh kapan saja diganti, ada yang mengatakan enggak, segera, karena yang wajib itu harus disegerakan. Umur kan nggak ada yang tahu. Naudzubillah deh, jangan sampai kita misalnya wafat masih kita punya tanggungan puasa, apalagi puasa wajib. Waduh, ya, repot itu. Ya, masih ada tanggungan puasa Ramadan, dia kagak sempet dengan berbagai macam 1001 alasan, ajal ngejemput. Waduh, itu saya bingung lapornya sama Allah itu gimana. Ya, kok ente nggak sepuasa, nggak kodok puasa? Ya, males ya Allah. Waduh, kalau jawabannya begitu, ya, ngeri juga. Karena wajib ini, ya, beda. Makanya nanti 2 perbedaan pendapat ini akan berimplikasi, punya efek. Ada yang bilang bisa diqadha kapan saja dengan alasan buktinya Aisyah mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban mendatang. Aisyah mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban karena punya kesibukan. Ikut Nabi perang ke sana, ikut Nabi perang ke sini, ikut Nabi dakwah ke sana. Enggak sempatnya cuma di bulan Sya'ban mendatang. Tapi kalau kita nggak punya alasan, kenapa? Alasannya malas aja, nggak enak. Nah itu nggak sepadan dengan kesibukan Aisyah gitu ya. Ya. Makanya implikasinya adalah pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa dapat dua-duanya dengan metode yang efektif? Ramadan qadanya saya dapat, plus puasa Syawalnya saya dapat. Karena ini dilandasi dengan hadis Nabi, man sama Ramadana thumma asba'ahu sittan Syawal faka'annama sama ad-dahra kullah. Nabi pernah bilang dalam sabdanya itu, barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 Syawal, maka seyogianya pahalanya adalah sebagaimana orang puasa 1 tahun. Ramadan 30 hari, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Itu kan berarti nyambung ya. Ya, bukan nyambung pas 30 hari terus hari raya kedua langsung enggak. Yang penting selama di bulan Syawal dibarengin. Ya. Di sini kemudian para ulama dalam mazhab Syafi'i mempunyai pendapat yang masing-masing berbeda satu sama lain. Ya. Yang pertama, ya, kalau udah ada 2 pendapat Pak, kita tinggal pilih aja. Ya. Makhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini illa ikhtara aisaruhuma.
Rasulullah itu kalau dikasih pilihan oleh Allah dua, ya dikasih pilihan dua, maka yang dipilih oleh Nabi yang paling mudah, ya, nggak dipilih yang paling sulit. Karena kalau sulit umatnya nanti gelagapan, gitu ya. Makanya kalau ada perbedaan pendapat, nggak usah ribut, gitu ya. Pilih aja, terserah masing-masing mau yang mana. Orang dua-duanya juga masih dalam punya dalih dan dalil yang mumpuni. Yang pertama dalam kalangan mazhab Syafi'i menyatakan antara bulan puasa Ramadan dengan bulan puasa Syawal itu masing-masing berdiri sendiri. Kan tadi sebelumnya saya udah bilang itu, ya, salat tahiyat masjid adalah salat yang tidak berdiri sendiri. Artinya kalau kita nggak bisa karena masuk masjid sudah salat fardu subuh, maka nggak perlu lagi kita salat tahiyat masjid. Karena tahiyat masjid bukan salat yang berdiri sendiri, dia gabung, bisa digabung. Jadi salat fardu subuh kita itu sudah mewakili salat tahiyat masjid. Nah, pendapat pertama dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan antara puasa Ramadan dan puasa Syawal itu dua-duanya ibadah yang berdiri sendiri. Ini pendapat yang pertama. Jadi nggak bisa digabung tuh, katanya gitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa digabung, jadi solusinya bagaimana? Menurut pendapat yang pertama menyatakan, ya, karena nggak bisa digabung, maka harus dipilih mana duluan. Ya, mana duluan? Oh, saya mau Syawal dulu deh, karena Syawal waktunya terbatas. Apalagi Syawal tinggal sisa beberapa hari ini, cuma 6 hari lagi. Saya mau Syawal dulu deh. Kalau Ramadan bisa nanti di luar bulan Syawal setelahnya. Menurut kalangan sebagian menyatakan, ya silahkan. Kalau mau Syawal dulu, ya, dengan pertimbangan Ramadan bisa belakangan, gitu ya. Ya. Cuman kan kita umur nggak ada yang tahu, Pak. Kalau kita sunnah duluan yang wajib belum, ya begitu Syawal selesai, akhirnya ajal ngejemput. Wah, yang fardu beloman, gimana ngelapornya nanti kepada Allah? Kan repot, gitu ya. Tapi secara hukum ini yang membolehkan, ya, yang membolehkan, terutama yang membolehkan. Kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan, karena mazhab Syafi'i itu kuat, dia pokoknya wajib yang fardu dulu, nggak boleh yang Syawal dulu, gitu. Karena kenapa? Karena antara yang wajib dengan yang sunnah harus diperlukan yang wajib. Ngapain itu yang depan sunnah? Maka dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah menyatakan boleh Syawal duluan, baru Ramadan belakangan, gitu ya, boleh, gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh tapi makruh, gitu loh. Karena kenapa? Karena mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Ya. Nah, pendapat yang kedua, dan ini dianut banyak sebagian besar dari mazhab Syafi'i, menyatakan boleh menggabungkan puasa Ramadan dan diniatkan bersamaan dengan puasa Syawal. Tuh. Kalau yang pertama kan tadi nggak boleh. Jadi kalau mau Ramadan, mau Syawal dulu silahkan baru Ramadan, atau dibalik mau Ramadan dulu, kalau Ramadan baru Syawal, itu terserah. Yang penting dua-duanya memiliki sifat yang bersifat berdiri sendiri. Ya. Masing-masing punya tujuan. Yang satu Ramadan, yang satu Syawal. Nah, mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i menyatakan boleh digabung. Karena kenapa? Menurut pendapat yang kedua ini menyatakan sesungguhnya puasa Syawal itu bukan masuk dalam kategori puasa yang berdiri sendiri. Tuh. Kok bisa begitu? Ya, karena posisinya sunnah. Ya, ingat dalam mazhab Syafi'i antara sunnah dengan fardu itu jauh bedanya. Ya. So, yang fardu itu lebih tinggi dibandingkan yang sunnah. Makanya ketika ada yang fardu, maka di atas yang fardu ini bisa masuk di dalam kategorinya sunnah. Ya.
Nah, pendapat yang kedua yang boleh menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan Syawal ini dalilnya apa? Dalilnya yaitu sholat tahiyat masjid. Ya, mengkiaskan. Jadi hukumnya ini karena berbeda pendapat ya. Akhirnya masing-masing punya kias. Ya, Imam Syafi'i yang mazhab Mas Syafi'i yang membolehkan menyatakan buktinya sholat tahiyat masjid aja boleh kok. Ya, nggak ke sholat tahiyat masjid gara-gara apa? Ya gara-gara kita mau sholat sunat sebelum fardu, gara-gara kita mau sholat fardu, kan boleh. Segala ibadah yang tidak masuk dalam kategori ibadah yang punya berdiri sendiri, maka bisa digabungkan keduanya. Ya. Loh, terus bagaimana cara menggabungkannya? Menggabungkannya, niatnya di malam hari itu buat qadha Ramadan. Jadi niatnya buat qadha, terus niat sunahnya bagaimana? Itu nanti ikut ngekor. Gitu loh. Karena kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i yang pendapat kedua menyatakan inti dari puasa Syawal itu adalah jangan kosong dari puasa, gitu doang. Selama 6 hari. Ya. Jadi inti puasa Syawal itu sebenarnya mengisi 6 hari di bulan Syawal di mana aja, yang penting nggak kosong. Nggak kosongnya bagaimana? Kalau kita puasa Ramadan di situ, qadha ya, puasa Ramadan di situ, niatnya adalah yang wajib dulu qadha, setelah itu diniatkan dengan puasa sekalian aja deh, puasa sunnah Syawal, maka itu dibolehkan. Ingat ya, boleh. Kalau kita ngejar pahala satu-satu jelas puasa qadha dulu baru puasa Syawal, ini nggak ada diragukan, tapi dibolehkan. Ya, tapi ada syaratnya nih, ya, dalam mazhab Syafi'i ini. Ya, bukan syaratnya, ada yang berbeda. Boleh digabungkan antara niat puasa Ramadan qadha dengan puasa Syawal, secara niat bisa digabungkan, tapi pahalanya tidak sempurna. Tuh. Ya. Tidak sempurna bagaimana? Ya artinya puasa yang qadha dulu baru Syawal itu lengkap puasanya. Ya, pahalanya itu lengkap gitu. Tapi kalau yang digabung gitu ya, kalau yang digabung, nah itu nggak selengkap puasa kalau yang dipisah antara qadha Ramadan dengan Syawal. Tapi kan saya di sini berbicara bukan masalah puasa sempurna atau tidak, itu kan hak prerogatif Allah, ya. Tapi saya berbicara dalam kacamata fikih, boleh nggak sih menggabungkan gitu ya, yang wajib dengan yang sunnah.